Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Putra-putriku kelas 3 yang sangat saya banggakan. Kalau minggu kemarin Bu Ulfa sudah menjabarkan materi yang ada kaitannya dengan asesmen kompetensi minimum, pada kesempatan ini saya juga masih akan melanjutkan dengan materi yang berkaitan dengan AKM atau asesmen kompetensi minimum. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Bu Ulfa, bahwa AKM itu terdiri dari dua macam, yaitu literasi dan numerasi. Menginjak pada literasi, untuk literasi ini dirinci dalam dua macam konten. Konten yang pertama yaitu teks informasi, sedangkan yang nomor dua yaitu teks sastra. Saya lanjut. Untuk kesempatan ini saya akan mencoba menjabarkan tentang informasi. Di dalam konten informasi, kita akan menemukan adanya teks atau bacaan. Secara kebetulan pada kesempatan ini ada dua macam bacaan. Bacaan yang pertama adalah krisis iklim es di Arktika terancam menghilang pada tahun 2035. Sekitar 127.000 tahun yang lalu, selama periode interglasial terakhir, suhu antar Arktika meningkat sekitar 2-6 asik. Lelehan semua es laut kutub utara bumi, pohon kayu keras, wak dan hazel dapat tumbuh di wilayah lingkaran Arktika. Studi terbaru dengan menggunakan pemodelan iklim Met Office Hadley Center English memungkinkan ilmuwan membandingkan es laut Arktika selama periode interglasial akhir dengan kondisi sekarang. Menurut Independent, temuan peneliti, Arktika dapat kehilangan es laut sepenuhnya dalam waktu 15 tahun. Berdasarkan model iklim, sinar matahari musim semi yang intens dapat menciptakan kolam lelehan, dan kolam ini dapat menentukan seberapa banyak sinar matahari yang diserap lapisan es dan yang direfleksikan kembali ke luar angkasa. Kemungkinan es laut di Arktika akan menghilang pada tahun 2035. Oleh sebab itu, kita harus fokus pada upaya pengurangan karbon secepat mungkin. Menurut Dr. Aloysen, ahli permodelan paleoiklim dari British Antarctic Survey. Itu teks yang pertama atau bacaan yang pertama. Saya lanjut. Bacaan yang kedua yaitu 5 cara untuk mengurangi jejak karbon. Ada 5 cara untuk mengurangi jejak karbon. Yang pertama yaitu membaca tagihan listrik. Yang nomor 2, peralatan intensif energi dengan cara mencabut kabel listrik yang tidak dipergunakan dari stop kontaknya. Yang ketiga, pemanasan rumah dan termostat, yaitu dengan mengambil panas dari udara dan meningkatkan ke suhu yang lebih tinggi dengan menggunakan pompa panas.
Kemudian yang nomor 4, menghambat aliran udara dingin dengan cara menempelkan busa, was, strip, segel karet pada pintu dalam rumah. Sedangkan cara yang terakhir yaitu membuat perubahan kecil dan tetap melakukannya. Ruang hijau dan menghindari pembakaran sampah. Itu cara untuk mengurangi jejak karbon. Setelah kita mengamati dari 2 macam bacaan tersebut, ada 2 macam teks tersebut, bermuara dari 2 teks tersebut, akhirnya muncul soal AKM, Assessment Kompetensi Minimum. Sebelum kita menginjak pada soal AKM, perlu kita ketahui bahwa soal AKM ini terdiri dari 5 macam bentuk. Yang pertama yaitu pilihan ganda yang mengandung pengertian kita tinggal memilih alternatif jawaban yang paling benar. Yang nomor 2 yaitu pilihan ganda kompleks. Jadi di dalam soal itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada lebih dari 1 jawaban yang benar. Kemudian yang nomor 3 yaitu menjodohkan. Yang jalur untuk lajur sebelah kiri ini pernyataan, sedangkan lajur sebelah kanan ini merupakan jawaban. Kita tinggal menjodohkan yang ada korelasinya. Kemudian yang nomor 4 yaitu isian singkat. Ini hanya bisa dengan simbol atau dengan kata. Sedangkan yang terakhir yaitu uraian. Mari kita coba untuk mengamati soal-soal yang ada kaitannya dengan 2 teks tersebut di atas. Nomor 1. Sekitar 127 tahun yang lalu, suhu di Arktika meningkat hingga 6°C. Apa yang terjadi pada bumi kala itu? Soal ini merupakan bentuk pilihan ganda. Kita tinggal menentukan alternatif pilihan yang paling benar. Semua makhluk di bumi musnah? Bukan semacam itu. Jadi tidak mungkin semua akan musnah, tidak mungkin. Berarti jawaban itu tidak pas. Dinosaurus mengalami kepunahan massal juga tidak ada korelasinya. Semua es di kutub utara meleleh. Nah, kalau tadi kita mengamati tentang teks yang pertama, ternyata sekitar 127 tahun yang lalu suhu di Arktika meningkat hingga 6°C. Apa yang terjadi pada bumi kita yaitu semua es di kutub utara akan meleleh. Yang nomor 2 sekarang. Sekitar 127 tahun lalu suhu di Arktika meningkat hingga 6°C. Jika kamu ingin mencari informasi tentang kondisi bumi pada masa itu di laman pencari, kata kunci yang bisa kamu tuliskan di mesin pencari yaitu apa? Kalau kita mengamati soal yang nomor 2, ini merupakan bentuk soal uraian singkat. Jadi ini merupakan isian singkat. Kita tinggal menerapkan jawaban hanya dengan menggunakan kata. Jawaban yang erat kaitannya dengan soal nomor 2 yaitu di mesin pencari lingkaran Arktika. Begitu. Saya lanjutkan sekarang yang nomor 3. Pertanyaan di bawah ini yang merupakan tanda-tanda es akan menghilang. Kalau kita mengamati bentuk soal nomor 3, ini merupakan bentuk soal pilihan ganda kompleks. Jadi kita disuruh memilih alternatif jawaban
dan tidak menutup kemungkinan jawaban yang benar itu lebih dari satu. Mari kita urutkan saja yang nomor 1. Tingkat pemantulan es jauh lebih kecil dibanding dengan pemantulan yang dihasilkan air dalam kolam lelehan. Itu tidak tepat. Yang B, kolam lelehan yang terjadi di musim semi menentukan jumlah sinar matahari yang masuk ke bumi. Ya, ini ternyata cukup koherensi. Jadi kaitannya dengan teks yang pertama tadi, yang B adalah benar. Kemudian kalau kita mengamati alternatif jawaban C, semakin luas kolam lelehan, maka semakin besar matahari yang dipantulkan kembali ke angkasa. Salah. Itu tidak benar. Berarti bisa jadi D. Coba kita lihat. Jika luas kolam lelehan semakin besar, maka matahari yang terserap bumi akan semakin banyak. Tepat. Jadi jawabannya adalah yang pertama B, yang kedua yaitu D. Apa tidak menutup kemungkinan yang E juga benar, Pak? Kita lihat sekarang. Alternatif jawaban E, tingkat pemantulan air ke angkasa lebih kecil dibanding pemantulan yang dihasilkan oleh es. Ternyata itu salah, tidak benar. Jadi sekali lagi untuk jawaban soal nomor 3 yaitu terdapat pada alternatif jawaban B dan alternatif jawaban D. Saya lanjut sekarang. Kita lanjutkan soal yang nomor 4 sekarang. Pasangkan pernyataan jalur kiri dengan kegiatan jalur kanan. Kita akan memasangkan. Ini namanya bentuk soal kita menjodohkan. Pernyataan yang ada di jalur kiri akan kita jodohkan pada kegiatan yang terdapat pada jalur sebelah kanan. Membaca tagihan listrik. Mari kita periksa satu persatu. Kalau membaca tagihan listrik kemudian jawabannya melepas kabel, sepertinya juga tidak layak, tidak tepat. Mungkin mengurangi udara diri dengan busa, itu pun juga tidak pas. Yang berikutnya menggunakan pendingin juga tidak pas. Mengetahui waktu dan alasan tarif listrik berubah. Membaca tagihan listrik kaitannya dengan kegiatan. Kita harus mengetahui waktu dan alasan kenapa tarif listrik mesti berubah, begitu ya. Jadi yang membaca tagihan listrik kita jodohkan dengan mengetahui waktu dan alasan tarif listrik berubah. Yang berikutnya, peralatan intensif energi. Peralatan intensif energi kalau kita jodohkan dengan jalur yang kanan, kita urutkan saja tidak apa-apa, hanya sedikit membuang waktu. Yang pertama, melepas kabel yang tidak dipakai. Kebetulan ini cocok, jadi langsung cocok. Jadi peralatan intensif energi dengan cara melepas kabel ponsel yang sudah tidak kita pakai, begitu. Nah, saya lanjut. Pemanasan rumah dan termostat. Satu persatu langsung kita urutkan saja kegiatan yang ada kaitannya dengan pemanasan rumah dan termostat itu apa. Yang pertama, lepas kabel tadi sudah kita jawab, berarti salah. Kemudian mengurangi udara dingin dengan busa juga salah. Kemudian menggunakan pendingin ruangan juga salah. Mengetahui waktu dan alasan salah. Melakukan perubahan terus-menerus tidak pas. Kemudian menggunakan pompa panas. Ya, jadi pemanasan rumah dan termostat bisa kita jodohkan dengan jawabannya menggunakan pompa panas. Kemudian udara dingin. Jadi pernyataannya di sini udara dingin. Kita disuruh memilih mana yang kegiatan yang paling tepat. Untuk
melepas kabel ponsel yang tidak dipakai salah. Udara dingin itu kaitannya dengan mengurangi udara dingin dengan betul. Yang nomor ini, yang berikutnya kegiatan yang bisa kita lakukan yang ada kaitannya dengan udara dingin yaitu mengurangi udara dingin dengan busa. Nah, kemudian yang terakhir adalah konsisten. Kalau konsisten yaitu melepas kabel, mengurangi udara salah, menggunakan pendingin ruangan salah, mengetahui waktu salah, ya konsisten berarti melakukan perubahan yang terus menerus, yang konsisten begitu. Saya lanjut sekarang. Saya lanjutkan lagi. Selain membuat energi listrik, pengurangan karbon juga mampu menyelamatkan bumi. Beri centang pada kolom benar atau salah jika karbon terus diproduksi oleh manusia. Nah, jika karbon terus diproduksi oleh manusia, lapisan es di kutub bumi akan meleleh semakin cepat. Ya, jawabannya adalah benar. Seluruh makhluk di bumi akan kehilangan tempat tinggal. Ya tidak semestinya, berarti salah. Es yang mencair akan membuat berbagai daratan di bumi tertutup air, berarti betul. Suhu di bumi akan semakin panas dan menyebabkan meluasnya kolam lelehan, tepat sekali. Kemudian makhluk di bumi akan mengalami kepunahan secara massal akibat korban karbon. Itu pun juga tidak benar. Nah, begitu. Jadi jawaban yang pertama adalah benar, yang nomor 2 salah, yang ketiga benar, keempat benar, yang terakhir salah. Yang terakhir mari kita coba mengamati. Untuk menghindari kemungkinan buruk yang terjadi pada tahun 2035, maka ada hal yang dapat dilakukan manusia saat ini. Kalau model soal semacam ini adalah model soal pilihan ganda. Kita tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang paling benar. Yang pertama yaitu mengurangi penggunaan bahan salah nak. Jadi mengurangi penggunaan bahan yang mengandung panas itu tidak tepat. Kemudian mengurangi kegiatan yang menghasilkan karbon. Nah, ini alternatif jawaban yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan yang terakhir yaitu alternatif jawaban B. Demikian putra-putriku, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu happy. Selamat belajar putra-putriku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.